Sampailah pada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mau'idah Hasanah atau ceramah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan ditutup oleh doa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Puji Rahmadi MA. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang rajin bersolawat akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid At-Taufiq beserta pengurus yang hadir pada malam ini. Kemudian yang kita hormati Al-Ustaz Suhendro, Ketua FKSSM beserta pengurus. Ya, di sini sepertinya lengkap karena ahli baitnya juga pengurus FKSMM. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, para ustaz dan ustazah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu di malam ke-28 bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Ini berarti 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Habis Sya'ban masuklah Ramadan. Berarti hitungannya Bapak Ibu hanya berkisar 1 bulan 2 hari lagi. Mungkin ada yang bilang, Pak Ustadz nggak terasa ya Pak Ustadz, tinggal sebulan 2 hari lagi. Iya, memang kalau dijalani waktu nggak terasa, kalau dipikirin baru terasa. 1 tahun itu Bu, kalau dipikirin lama, tapi setelah dijalani cepat. Makanya saya sering mengingatkan, kalau berbicara tentang waktu nggak usah dipikirin, dijalanin aja.
Kalau ibu punya angsuran, nggak usah dipikirin. Pokoknya dibayar aja. Tiap bulan dibayar, lama-lama lunas. Mikirinya itu bukan waktu bayar, tapi waktu mau neken. Nah, itu dipikirin. Kalau udah bayar baru mikir, itulah banyak orang yang ngangsur oyong. Ya, asih minum bintang 7 aja. Kenapa? Karena pening kepala. Nah, Bapak Ibu, kalau kita jalani waktu, insya Allah nggak terasa. Ada ibu-ibu happy anniversary dengan suaminya. Kemudian dia bilang sama suaminya, alhamdulillah ya bang, nggak terasa sudah 25 tahun kita bersama. Suaminya bilang, iya dek, adek nggak terasa, abang yang terasa dek. Abang kok ngomong gitu sih bang? Ya iyalah, orang kau kerjaannya merepet aja. Kau iyalah nggak terasa, aku terasa kali. Oh gitu ya bang? Iya. Sama, saya Sarendra waktu lahir anak keempat, ku buat status di Facebook. Alhamdulillah, nggak terasa anak sudah 4. Mama komen, iyalah Ustadz nggak terasa, bini Ustadz yang terasa. Dalam hatiku betul juga, ya kan istri yang melahirkan. Makanya gara-gara itulah ini masih ku stop untuk yang selanjutnya. Ya, anak keempat ini masih di stop ya Bu ya. Ya rencananya saya sudah bilang sama istri saya, Umi, ya Abi pengen punya anak 7. Istri saya bilang, Abi banyak kali 7. Kenapa rupanya Umi nggak sanggup Abi kalau 7? Loh, Umi sanggupnya berapa? Umi sanggupnya 3 ya Abi, katanya. Oh ya udah Mi, nggak apa-apa. Biar yang 4 lagi Abi pikiri dari mana. Akhirnya istri saya naikkan tawaran, kalau gitu 5 lah ya. Nah itu, ternyata bukan di pajak aja yang negosiasi, tawar menawar. Mau punya anak pun tawar menawar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini kalau berbicara tentang waktu nggak usah dipikirin, dijalanin aja. Berapa lama Ustaz nanti ceramah Isra Mi'raj, nggak usah dipikirin, dijalanin aja. Nanti siap ceramah rata-rata bilang, nggak terasa ya Ustaz itu udah 1 jam ceramah. Yang bilang nggak terasa itu ada 2 Pak alasannya. Yang pertama karena dia menikmati ceramahnya, yang kedua karena dia tidur. Ya, begitu bangun nggak terasa ya, udah siap katanya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita ini yang penting adalah memanfaatkan waktu dengan baik. Alhamdulillah malam ini kita juga sudah memanfaatkan waktu dengan baik. Kita datang kemari, duduk bersama di sini, kemudian kita mengikuti peringatan Isra dan Mi'raj. Ini salah satu cara kita memanfaatkan waktu dengan baik. Ada mama-mama bilang, Ustaz, aku kalau memanfaatkan waktu, aku pakai sholawatan lah Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Sekarang Bu, ini sholawatan udah banyak, di YouTube udah banyak, bahkan bisa disesuaikan dengan suasana hati kita. Saya selalu bilang, sholawatan ini sudah bisa disesuaikan dengan suasana hati kita. Kalau lagi banyak masalah, lagi gelisah, galau, ya pilihlah sholawat yang nadanya rendah. Jadi kalau lagi bahagia Pak Ustadz, naikkan sedikit nadanya. Kalau lagi gembira riang kali Pak Ustadz, naikkan lagi. Contohnya kayak mana? Ini kalau ibu lagi sedih, banyak masalah, lagi galau, pilih sholawat yang nadanya rendah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau lagi sedih. Kalau lagi bahagia kayak mana Pak Ustaz? Naikkan sedikit.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu lagi bahagia. Kalau lagi riang kayak mana Pak Ustaz? Gembira kali aku Pak Ustaz. Naikkan sikit lagi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi ibu, besok mana tahu sore-sore lagi nganggur, duduk di depan teras rumah, daripada nganggur bagus solawatan, tinggal menyesuaikan dengan suasana hati ibu. Jadi kalau besok sore ada yang solawatnya sallallahu ala Muhammad, ibu pasti bilang iku kakek masalah bu ya ibu. Ya, kebanyakan masalah karena solawatnya nadanya sedih. Pak Ustadz, aku solawatan untuk nyambut suamiku pulang kayak mana Pak Ustadz? Boleh? Boleh. Tapi tidak disesuaikan dengan suasana hati, disesuaikan dengan waktunya. Bulan tua beda sama bulan muda. Kalau bulan tua, suami pulang, abang pulang. Sallallahu ala Muhammad, cium tangan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau bulan tua. Tapi kalau bulan muda, suami pulang, abang pulang. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Puasa tangannya kok gini-gini. Cepat setor, cepat setor. Kenapa? Lagi bulan muda. Ustaz Hendro senyum-senyum aja karena beliau dinyanyiin kayak gitu. Ya, kenapa Bapak Ibu? Ini dalam rangka menyikapi saja. Nggak apa-apa itu Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Ada yang bilang lagi, Ustaz, aku kayaknya nggak pakai solawatan, tapi aku pakai lagu romantis, boleh? Boleh. Pulang suami bu, ketok pintu. Tok 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 tok, assalamualaikum. Ibu jawab, waalaikumsalam. Abang ya bang? Iya dek, bentar ya bang. Adik bukain pintunya. Bukain pintu kereket. Senyum bang. Gitu bu. Ibu ini kadang sepele. Suami kan pulang capek, ngetok pintu, tok tok, assalamualaikum, dijawab, waalaikumsalam, abang ya bang? Iya dek bang, itu pintu nggak dikunci bang, buka aja sendiri bang ya, jangan mengkek kali ya bang, ya udah tua mengkek kali gitu, udah, apa nggak sakit lah hati suami. Tapi kalau ibu sambut, apalagi ibu kasih lagu romantis, suami ibu betah. Tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, abang ya bang? Iya dek, bentar ya bang, adik bukain pintu, kereket, langsung dikasih lagu romantis. Dalam sepiku, kaulah candaku, dalam gelapku, kaulah pijarku, dalam hatiku, engkaulah cintaku. Suaminya heran nengokin bininya. Akhirnya kemudian suaminya masuk ke ke kamar. Ikut ibu dari belakang. Udah di kamar, peluk dari belakang. Wah. Lanjutkan. Kaulah lentera di dalam jiwa, kuatkan raga, peluk dan cinta, semoga abadi, cinta untuk selamanya. Suami ibu makin heran nengokin. Akhirnya dibalas dengan satu lagu oleh suaminya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bininya marah, abang nih lah, adik pakai lagu romantis, abang kenapa lagu Bila Israel? Iya adikku, tengok hari ini kau udah buang tabiat kau. Ya makanya abang ingatkan sama malaikat Israel. Bapak ibu begitulah dia. Alhamdulillah ini Pak Arifsa sudah datang. Ya ini Pak Arifsa ini
Ya, alhamdulillah kemana-mana keliling-keliling udah ngalah-ngalahi kades ini Pak Arif saya ini. Ya, sana datang sini datang. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau mau daftar umroh sama Pak Arif ya, karena beliau adalah perwakilan PT Lentera El Fuadi yang saya sebagai direkturnya. Jadi nanti kalau mau umroh-umroh ke beliau. Tapi insya Allah mudah-mudahan hajat-hajat Pak Arif dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ku tengok dari wajah-wajahnya ada hajat terselubung ini, ya. Tapi hajat terselubung itu untuk kemaslahatan umat. Gitu Bapak Ibu. Ya kita doakan aja lah. Kalau dari tampangnya Pak Arif ini udah cocok. Ya, cuman dari nasibnya aja nanti. ya Bapak Ibu. Jadi kita ini Bapak Ibu mengisi waktu dengan baik untuk melakukan amal kebaikan sekecil apapun amal kebaikan itu. Dan insya Allah setiap yang kita lakukan berupa amal kebaikan walaupun kecil bisa jadi bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sepele. Hari ini kita duduk di sini nih macam-macam ragam lah wajahnya ya kan Pak. Ada yang nengokin aku gini aja. Kenapa? Lama kali kami nunggu Ustaz datang nih. Ya, udah. Habis itu ada yang nengokin aku gini-gini. Agak terpaksa aku senyum. Ya, enak semata motone merem melek. Ya, udah. Wis ngono jakongnya nang arep pula itu. Ya. Merem melek. Ini yang ngeri ya Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini duduknya kita ini semuanya akan dapat pahala 200 rakaat sholat sunat. Pernah Ibu sholat sunat 200 rakaat? Sama, aku pun nggak pernah. Banyak kali 200 rakaat tuh. Udah duduk di sini aja 200 rakaat sholat sunat. Apalagi yang di belakangku nih mengintai. Ya. Pokoknya aku kalau udah di Semen Cirim ini Ustaz Endro, aku ceramah udah ngerasa aman aja, betul. Cuman masa nanti aku pulang ada nggak ngantarkan sampai Simpang Diski? Aman ya? Aman. Iya aman. Tekan kono Ustaz Endro lu iso. Ya, kenapa nih? Ya, Bapak Ibu, ini memanfaatkan waktu. Kita ini diberikan peluang atau ruang dalam ajaran Islam untuk menentukan apa yang harus kita kerjakan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Untuk bisa bersilaturahmi dengan jumlah jamaah yang ramai, kayak mana caranya yang tahu kita. Untuk bisa menyampaikan dakwah yang banyak orang bisa nerimanya, gimana caranya? Kita yang tahu. Makanya kalau ada orang mengatakan, ini peringatan Isra Miraj ini boleh atau tidak? Nah itu udah nggak ini lagi lah. Udahlah, nggak usah berdebat-debat gitu lagi ya kan Pak. Yang mau Isra Miraj, yang nggak mau ya udah jangan banyak cakap. Ya, udah kadang-kadang sok paten kali. Ya, banyak cakap. Ya kalau Bapak misalnya nggak setuju Isra Miraj nggak usah. Tapi jangan mempengaruhi orang. Ini katanya Isra Miraj bid'ah sesat masuk neraka. Ya Allah bagus-bagus kayak gini cobalah ya Allah. Bapak ini datang kemari pakai sarung, ya kan? Ada yang pakai celana, ya ada yang pakai jubah. Pak Ashab tengok nih pakai jubah. Nah ini Pak Ashab ini pas pakai jubah ketahuan awak. Ya ada ini apa namanya itu sorbannya. Ini kalau lagi banyak duit pakai sorban, nanti kalau kurang duit pakai peci, nggak punya duit lepas semuanya. Tandai aja Pak Ashab ini. Ya, tengoklah channel YouTube-nya nih ya Allah, banyak yang nonton. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kita ini Bapak Ibu, Isra Miraj ini jangan lagi ada perdebatan. Kalau mau buat, kalau enggak ya udah. Orang udah bagus-bagus kayak gini nih datang. Tengok ibu-ibu ini bajunya seragam. Ini tim marhaban atau kayak mana nih? Iya Bu. Iya, bagus Bu. Tim marhaban. Ini seragam yang keberapa Bu? Hah? Keberapa? Yang terakhir dari yang ke-10. Kalau mama-mama guru marhaban ya Allah seragamnya banyak kali. Ini sini ada nggak bapak-bapak guru marhaban?
Ya nggak ada ya, nggak laku Pak. Ya kalah tender sama mama-mama. Ya tapi kalau bapak-bapak nyari yang seragam payah. Saya dulu pernah jadi guru ikut guru marhaban Ustaz Hendro. Jangankan kita seragam, ya suruh pakai baju putih, celana hitam, peci hitam, itu pun lain-lain nanti datangnya. Ada yang bajunya putih nggak jelas, tas krim, tas letek nggak tahu, ya ada yang warnanya lain, pokoknya lain. Bapak-bapak ini diajak seragam payah. Makanya mak-mama kalau udah buat pengajian Al Hidayah, termasuk kami kan Tombok Ati, itu seragamnya yang sudah terjual itu 900 hampir 1000 seragam. Bayangkan Mbak, itu seragamnya aja. Tapi kalau bapak-bapak ajak seragam, ala wes lah foto aja itu. Ya, disitulah nampak fitrahnya kita ya Pak ya. Kalau mama-mama ini cenderungnya sama harta, tapi kalau bapak-bapak cenderungnya sama wanita. Iya ngaku ya Pak ya. Iya memang tenar kok Pak. Ya, ya kan? Buktinya apa? Kita laki-laki ini di surga iming-imingnya apa? Bidadari surga. Kalau ibu mana ada iming-imingi perjaka surga ada? Nggak ada. Makanya ibu janganlah protes sama kami bu. Ya, kalau kami ini rata-rata cenderung sama wanita, kalau ibu rata-rata cenderung sama harta. Makanya maaf ya bu, itu fitrah ibu. Ya, semua wanita itu bu matri. Tidak ada wanita yang tidak matri. Makanya jangan sok paten. Bilang-bilang sama Ustadz, aku dulu nikah sama suamiku ini Ustadz bukan karena harta, tapi karena cinta. Dalam hatiku ya, nggak punya duit gaduh juga. Ya, kalau ibu-ibu ini memang tempatnya ini bu, nah, tanyalah baju yang banyak baju siapa, suami atau istri? Udah ngaku kan? Iya, aku nggak ngaku pun udah tahu, karena ada bapak pernah bilang Ustadz, aku beli lemari pakaian 5 pintu Pak Ustadz. Alhamdulillah yang 4 pintu itu baju istriku semua Pak Ustadz. Aku cuma dapat jatah 1 pintu. Bapak yang satu lagi bilang, bapak masih lumayan. Aku beli lemari pakaian 5 pintu, kelima-limanya baju istriku Pak Ustadz. Jadi baju bapak di mana? Di keranjang Pak Ustadz. Dalam hatiku mau kenal aku mau biniknya siapa ini ya. Kok 3 kali meletakkan baju suaminya di keranjang. Udah ketemu sama biniknya, bu kenapa ditaruh di keranjang? Biar enak ngambilnya loh Pak Ustadz. Lancip mulut. Ya, udah. Kok gitu? Iya, ibu fitrahnya gitu. Ibu asalkan ada kondangan, senang kali mau kondangan. Karena nyampaikan undangan itu sambil membisikkan sesuatu. Kok tahu Pak Ustadz? Istriku gitu juga. Asalkan ngasih undangan, abi ini ada undangan, kita pigikan, insya Allah pigi mi, abi masak baju mi asal undangan itu aja, ganti abi katanya. Oh ya udahlah suka hatilah, undangan isi amplopnya sama bajunya lebih mahal bajunya. Ya Allah ya Rob, memang itulah. Terus apa bu, emas, yang boleh pakai emas siapa? Ibu atau bapak? Ibu, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki haram pakai emas. Makanya kalau ada bapak-bapak pakai emas, sekarang juga lepas emasnya. Jadi taruh mana Mas? Kasih sama aku. Iya. Ya, lumayan tambah-tambahan. Iya. Iya, Pak, kita nggak boleh pakai emas. Yang boleh pakai emas siapa? Perempuan. Ya, aku pun nggak boleh loh. Tadi kalau untukku maksudnya habis itu aku ke tukang emas ku jual. Ya, udah. Kita laki-laki nggak boleh pakai emas, ibu-ibu boleh pakai emas. Makanya ibu-ibu ini tengoklah, asalkan banyak duit suaminya, asik beli emas, cincin, ya kan gelang. Udah, Pak Ustadz aku irit pakai itu boleh? Boleh. Beli cincin, beli gelang, tujuannya untuk apa? Dipakai. Kalau ibu beli emas yang nggak dipakai, jangan beli gelang, beli cincin. Jadi Pak Ustadz, beli emas batangan. Pak Ustadz nanti aku kalau pakai gelang waktu wirid pikirnya sok kaya Pak Ustadz. Terserah orang mau bilang apa. Memang orang kalau mulutnya lancip apapun salah. Ya, cobalah. Ya kan Pak Arif kan? Ya, Pak Arif datang sana, datang sini.
Yang mulutnya lancip ngomong elen, yang maksudnya itu, Nah, ya, ini yang mulut lancip. Ya, udah Pak Arif selu aja, udah selu aja. Ya nanti yang mau calon kades, nonori sekolah, arak nyalon kades. Ya, udah. Ini kita Pak, yang mulut lancip ini, apapun salah. Ibu pakai baju cantik, katanya sok cantik. Nanti pakai baju jelek, katanya macam nggak terurus. Udah pakai gelang, katanya sok kaya. Nggak pakai gelang, apa katanya? Ini miskin juga dia ya. Udah. Makanya saya selalu bilang Pak, kalau misalnya ibu-ibu ini wirid, ada gelang ibu, pakai. Nggak usah ditinggal-tinggal, pakai aja. Orang beli gelang untuk dipakai kok. Tapi ingat ya, kalau ibu wirid pakai gelang, tolong duduknya jangan disetel kali. Ini kadang mak-mak duduk gini aja dia. Saya nggak duit gelang yang beretelin. Telak ikut telak. Ya, udah. Nanti 5 menit sekali sok gatal kepalanya lah. Udah, giliran nanti jalan bu gini jalannya kan, ini tas, ini gelang sama cincin, gini aja. Pikir orang pamer, rupanya setruk dia. Ya Allah, Bapak Ibu, ya memang gitulah, ini fitrahnya. Makanya Bu, kalau Ibu misalnya cenderungnya sama harta, kami nggak ada masalah loh ya kan Pak. Emas ibu pakai lah bu, baju ibu banyak lah, nggak apa-apa. Tapi giliran kami cenderung sama wanita, jangan protes napa. Iya kan, udah protes. Baru diceramai udah protes. Iya lu bu. Ya ini asal maklum, namanya perempuan Pak Ustadz. Ya, namanya perempuan. Iya kami disuruh maklum, ibu nggak pernah maklum. Pokoknya ibu maklum juga lah, ini kami bapak-bapak ini cenderungnya sama wanita. Semua bapak-bapak ini mata keranjang. Termasuk? Nampak kali semennya aku. Ya. Termasuk bilang aku sendiri apa? Ya, tapi udahlah memang iya kok. Ya, kita jangan ada dusta di antara kita. Ya, memang iya Bu. Ya kalau kami godaan terberatnya ini Ustaz Samsir tengok slow aja itu menilai itu. Iya ngeri ini. Ustaz Hendro lagi senyum aja. Padahal dengan cantik ya Allah cantik nggak ada itu ya kan. Kenapa? Karena memang kecenderungan kita itu ke situ. Godaan terbesar kita Ustaz Hendro bukan harta, bukan tahta, tapi wanita. Nggak percaya tanya sama Pak Arif. Iya, iya semua. Coba nih satgas ini coba, ya kan Pak. Kok di sini gayanya baik budi, ya. Kok di luar, matanya. Nah, ngeri ini, Bapak Ibu. Ya saya pun kadang-kadang gitu juga. Ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Artinya apa? Kecenderungan itu harus dimaklumin. Ya kalau kita misalnya cenderung sama wanita itulah. Ya saya aja ngapal Quran dari kampung, 10 juz saya hafal Quran. Apa pesan Ustaz saya dari kampung? Ji, bagus-bagus kau jaga hafalan di Medan ya. Ya Ustaz insyaallah. Karena Ji di Medan itu banyak kali godaan untuk mempertahankan hafalan. Oh gitu ya Ustaz? Iya, apa godaannya Ustaz? Salah satunya adalah perempuan. Oh, kenapa rupanya Ustaz? Karena kalau kita ngapal Quran, nengok cewek cantik bisa hilang hafalan kita. Kau tengok cewek cantik 1, hilang 1 ayat. Kau tengok cewek cantik 2, hilang 2 ayat. Kau tengok cewek cantik 3, hilang 3 ayat. Begitu sampai Medan, masuk Sun Plaza, hilang 2 juz. 5 kali masuk Sun Plaza habis hafalanku Sarendro. Maka sekarang udah jarang lagi aku ini. Maaf Bapak Ibu, memang perempuan itulah ini. Ya kalau kami ini memang itulah dia. Nampaknya selu-selu. Tapi kalau di depan-depannya selu aja bawaannya. Alah, nggak ada. Alah, di sini kuat iman. Ya.
Ulang di apa? SD. Ya, kenapa? Bapak Ibu, begitulah kita ini hidup sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang penting apa? Kita manfaatkan waktu dengan baik. Kita jangan banyak berdebat. Yang namanya ini peringatan Isra Mi'raj tetap kita lestarikan, karena Isra Mi'raj ini bisa membawa kita menjadi lebih baik lagi. Apa buktinya Pak Ustadz? Kita bisa silaturahmi, kita bisa saling bercengkrama, kita bisa mengikuti majelis taklim. Pak Ustadz, ceramah Isra Mi'raj ini model-model Ustadznya lain-lain ini ya. Lain lah. Lain Ustadz, lain cara penyampaian. Lain Ustadz juga lain materinya. Banyak Ustadz Pak menyampaikan Isra Mi'raj, tapi banyak kali perbedaannya. Kenapa? Karena sama-sama Ustadz, tapi bisa jadi materinya beda. Ustadz Hendro kalau ceramah tentang Isra Mi'raj, saya nggak tahu entah apa bahan ceramahnya. Ya, tapi Ustaz Samsir juga gitu ya kan Ustaz. Kalau diundang Isra Mi'raj ini, cuma begitu dengar aku ngertinya iki. Aku ngerti ini. Ya, kenapa? Karena kalau cerita sejarah ini Ustaz-ustaznya udah ngerti semuanya. Maka hari ini saya nggak cerita sejarah, saya hanya ingin menyampaikan satu ayat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, dan ini akan membawa kita untuk mendapatkan pelajaran yang banyak pada malam ini. Bapak Ibu, informasi Isra dan Mi'raj itu ditulis dalam surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Bapak Ibu, kalau kita buka dalam kajian tafsir, kata subhana itu adalah kata pertama untuk menginformasikan peristiwa Isra dan Mi'raj. Pak Ustadz, kenapa kata subhana digunakan untuk menginformasikan Isra Mi'raj? Karena ternyata Bapak Ibu dalam kajian tafsir, subhana itu di dalam Al-Quran nggak sembarangan ditempatkan oleh Allah. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufaharas li Al-Fazil Quran, Muhammad Fuad Abdul Baqi menjelaskan bahwa kata subhana di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat, itu hanya ada di 27 tempat. Oh, enggak banyak ya Pak Ustadz? Enggak, memang sedikit. Kenapa kok sedikit Pak Ustadz? Karena ya dijelaskan juga oleh Muhammad Quraisyab dalam tafsir Al-Misbah. Beliau menyebutkan kata subhana sesungguhnya tak sembarangan diletakkan oleh Allah, karena kata subhana hanya untuk menginformasikan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau sesuatunya biasa-biasa nggak pakai kata subhana, tapi kalau sesuatu itu luar biasa menggunakan kata subhana. Pertanyaannya Bapak Ibu, Isra Mi'raj ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa PP itu cuman makan waktu satu malam. Satu malam. Kenapa Pak Ustadz kok ini? Lah, orang Quraisy kan protes. Mana mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa PP hanya satu malam, nggak mungkin. Karena mereka Pak katanya naik onta aja itu menempuh waktu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 30 hari. Kalau PP berarti 60 hari. Tapi kenapa Isra Mi'raj kok Nabi Muhammad hanya satu malam? Kata mereka itu tidak mungkin. Mereka yang mengatakan tidak mungkin karena mereka tak memahami informasi peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ingat Bapak Ibu, dalam catatan ayat itu bunyinya apa? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Maaf Bapak Ibu, Nabi Muhammad jalan sendiri atau diperjalankan? Diperjalankan. Nah, kalau Nabi Muhammad jalan sendiri, betul kata orang kafir Quraisy, nggak masuk akal, nggak mungkin. Tapi kalau Nabi Muhammad itu diperjalankan, mungkinkah? Kenapa? Karena yang memperjalankannya itu langsung Allah. Kalau Allah, nggak ada yang susah lah sama Allah. Kalau Allah mau sesuatu cukup bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalau kitanya Pak kun fayakun, payatanipun. Itu kalau kita ya iyalah, apalagi bukan jalan duit nopo kang gak eneng
kun payakun lari kokang payah kali pun ya. Kenapa? Karena manusia tak punya kuasa. Kalau Allah punya kuasa, cukup bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Pak Ustaz, ada nggak yang bisa buat kami ini Pak Ustaz merasa itu masuk akal, logika? Ada analogi yang lainnya. Ini sering diceritakan ini Pak. Cerita semut. Dia cerita sama kawannya, Mut, apa? Aku mau cerita mamu, Mut. Kenapa rupanya? Aku tadi, Mut, jam 7 di Binji. Udah? Habis itu, Mut, ini jam 8 aku udah balik lagi kemari. Tadi aku ke Medan, habis itu balik lagi kemari. Sekarang aku udah di sini, Mut. Kau jangan cerita bohong lah. Mana ada bangsa semut dari Binji, Medan, PP cuman 1 jam. Kita bangsa semut, kita ini kecil. Mana mungkin 1 jam PP Medan Binji, Binji Medan dan seterusnya. Maka semut yang tadi sudah menjalankannya, dia bilang apa? Mut, kau dengerin aku dulu, Mut. Tadi jam 7, Mut, aku sedang berada di satu ikat rambutan, Mut. Rambutan itu, Mut, dimasukkan ke keranjang. Keranjang itu, Mut, dibawa ke si kambing. Mau dijual rupanya rambutannya, Mut. Sampai di si kambing, rambutannya diturunkan. Aku nggak ikut turun, Mut. Aku tetap di keranjang. Yang punya keranjang balik lagi ke Binji. Ya, jam 8 nyampe. Oh gitu ya? Iya. Oh kalau gitu betul lah kau, katanya. Lah maaf Bapak Ibu. Kira-kira kalau semut jalan sendiri, Binji Medan, Medan balik lagi ke Binji, bisa nggak 1 jam? Udah pasti tidak. Tapi kalau semut tadi diperjalankan bisa? Bisa. Berarti Bapak Ibu, kita harus mengatakan Nabi itu diperjalankan. Dan kalau yang memperjalankannya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Satu pelajaran. Yang kedua, kenapa kok di dalam ayat itu disebutkan Laila, malam? Isra Mi'raj itu kok malam? Padahal banyak pilihan waktu loh Bapak Ibu. Ada pagi, ada siang, ada sore. Tapi kenapa dipilih Allah itu malam? Ya, kenapa kok malam? Ingat Bapak Ibu, Nabi Isra Mi'raj perjalanannya bukan perjalanan wisata. Kalau wisata enaknya di waktu terang atau di waktu gelap? Teranglah Pak Ustadz, biar sambil bisa nengok-nengok Pak Ustadz pemandangan yang indah. Oke. Tapi ini bukan perjalanan wisata. Nabi Isra Mi'raj itu perjalanan untuk bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, untuk bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, enaknya waktunya pagi, siang, sore atau malam? Jawabannya malam. Makanya kita ini kalau ibadah-ibadah gitu, enaknya malam. Betul malam. Makanya nanti Ramadan tengoklah tarawih. Malam kan? Yang ada 23 rakaat, ada yang 11 rakaat malam. Ya, malam, Mbak. Coba bayangkan kalau pagi lah misalnya tarawihnya kayak mana? Ustadz Endro kira-kira nerima jadwal enggak kalau pagi? Kayaknya enggak lah Pak Ustadz. Ya, aku ngajar Pak Ustadz. Ya, enggak aku terima lah itu jadwal. Apalagi orang Pak, kalau pagi, oh banyak kesibukannya. Siang, apalagi sore, Allah kan beli bukaan puasa katanya. Enggak, makanya Allah pilih malam. Itu pun udah dibuat malam, masih banyak juga yang bertingkah. Dari mana bertingkahnya Pak Ustadz? Itulah asik protes saja. Awalnya 23, sekarang tinggal 11. Ustaz Samsir di masjid kita ini udah berapa sekarang tarawihnya? 11. Pernahkah 23? Pernah. Alhamdulillah berhasil tawar menawarnya ya. Iya, ini Bu. Berarti pandai Bu nawar-nawar sama Ustaz Samsir ya. Ustaz janganlah 23 Pak Ustaz. Lempoh kaki aku Pak Ustaz. 11 saja napa Pak Ustaz? Akhirnya BKM musyawarah diputuskanlah 11. Oke. Yang 23 betul, yang 11 juga betul. Yang salah yang mana? Yang banyak cakap. Ya, ada banyak cakap. Dia minta tawar 11, sudah dibuat 11 pun nggak datang juga ke masjid. Itulah yang banyak cakap. Rasanya mau ngeremas mulutnya Jawa ya.
Ya, kenapa? Karena itu tadi, ya kita ini Pak, kadang-kadang udah dikasih waktu yang ideal pun masih juga banyak ini. Nah, saya sering bilang, jangan berdebat lagi ya Bapak Ibu. Di sini 11, oke. Di sana 23, oke. Majelis Endra berapa? 11 juga. Kayaknya PKSM sepakat 11 kayaknya nih ya. Iya. Ada juga 23. Kalau ada 23 Ustaz Endro bilangin, jangan cepat kali. Kadang-kadang 23 ini macam ngejar target. Saya Pak di Simalingkar berhenti saya ngisi tarawih itu. Kenapa? Karena 23 rakaat habis itu dikasih target. Awalnya udah saya buatlah 2 nafas Fatihahnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 nafas Bu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 2 nafas. Habis sholat, BKM-nya jumpain saya Ustaz Samsir. Ustaz, jangan lupa ya Ustaz, minggu depan jadwal Ustaz lagi. Oh iya Pak, insya Allah. Tapi Ustaz, kenapa Pak? Kalau bisa lebih cepat sedikit lagi ya Pak Ustaz. Saya Bu udah buat Fatihahnya 2 nafas, diminta lebih cepat sedikit lagi. Berarti berapa nafas Pak? 1 nafas. Dalam hati saya, untung Bapak ini ngomong sama Ustaz yang masih muda. Coba kalau dia ngomong sama Ustaz yang sudah tua, umurnya 60 tahun ke atas, mudah-mudahan hari ini 2 nafas, minggu depan 1 nafas, habis sholat dolin nggak bernapas. Ya, kenapa sesak? Nafas, nggak boleh. Itu cepat kali. Akhirnya udahlah Pak, aku nggak usah lah, nggak sanggup aku. Aku aja yang usianya 37 tahun sekarang, kalau diminta Fatihahnya 1 nafas, kayaknya nggak tarik aku. Udahlah nggak usah Pak, daripada aku nggak tarik. Makanya Pak, kalau 23 rakaat itu jangan cepat kali. Kalau bacaannya cepat kali yang stres siapa? Imamnya. Kalau gerakannya cepat kali yang stres siapa? Makmumnya. Makmum yang paling stres kalau gerakannya cepat kali siapa? Nenek-nenek. Nenek-nenek diajak balapan tarawih, mana sanggup. Imamnya macam pembalap. Begitu sholat, Allahu Akbar, ya Allah, dimana beda Allahu Akbar. Nenek itu baru Allahu Akbar. Ya udah sujud orang itu katanya. Besok nenek itu nggak balik lagi dia. Kenapa nek nggak ke masjid-masjid nek? Nggak sanggup. Kenapa imamnya pembalap? Kita Bapak Ibu cepat kali salah. Nah di sini 11 rakaat kan? Iya. Maka Ustaz Samsir kalau ngundang Ustaz yang kori-kori bilangi memang. Kadang kori-kori ini ya kadang-kadang ini ya sur-sur sendiri juga. Kayak mana lah kori suara bagus. Kemudian bacaan lagu juga bagus. Giliran sholat tarawih memang 11 rakaat. Dibanting lah pakai lagu Muammar ZA. Yang stres siapa? Jamaah. Contoh rakaat pertama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu di belakang dalam hatinya, wih yang lama lah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau tau gini nggak ikut aku dari sholat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ingat ya Ustaz, ku tandai jadwal Ustaz. Kalau minggu depan Ustaz masuk lagi, pulang aku Ustaz, pulang aku. Kenapa? Lama kali. Habis sholat Pak, ibu-ibu jumpain ketua BKM. Assalamualaikum ketua. Waalaikumsalam, ada apa Bu? Ketua izin nanya. Apa tuh Bu? Itu Ustadz yang tadi jadi imam. Kenapa Bu? Itu kapan lagi dia masuk? Oh Ustadz itu setiap minggu sekali masuk. Oh berarti setiap malam minggu ya ketua? Iya. Makasih ketua. Assalamualaikum. Gigi ke belakang, jumpain mama-mama yang lain. Bu. Apa? Ada info terbaru.
Apa itu? Ustadz yang tadi yang jadi imam. Nah kenapa? Dia masuk setiap malam minggu. Oh gitu? Iya. Berarti kita kalau malam minggu nggak usah datang lah ya. Oh, lama kali dia. Sepakat? Sepakat. Tapi tahulah Pak, namanya mama-mama. Pelupa. Malam minggu yang akan datang pula mama-mama itu lagi. Giliran sholat isya, bismillah. Kok kayak dia nih? Ya. Jadi sholat isyanya nggak khusyuk. Habis sholat isya, diintip dari belakang tabir. Oh, tuh kan betul dia. Oh ya ini kan malam minggu ini, lupa kita. Oh jadi kayak mana? Udah. Bilalnya mulai tarawih, apa kata Bilal? Subhanal malikil ma'bud. Ibu-ibu di belakang jawab, imam sholat, makmum cabut. Ya, kenapa? Lama kali. Kayaknya bagus yang di Masjidil Haram itu kan, cepat kali enggak, lambat kali juga enggak. Ya kan Pak Arif? Oh, kalau udah di Masjidil Haram tuh enak kali, sejuk kali. Di Masjidil Haram berapa rakaat Pak Ustaz? Kalau tarawih 23 rakaat. Bacaannya santai. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dah, nggak cepat kali tapi juga nggak lambat kali. Kenapa? Karena memang kita ini kalau sudah cerita ibadah nggak usah cepet-cepet kali, tapi jangan lambat kali. Dah, jadi kita Bapak Ibu ngambil pelajaran. Kenapa Isra Mi'raj itu malam? Karena malam adalah waktu yang enak, yang nyaman untuk berkomunikasi dengan Allah. Kemudian kalimat yang selanjutnya, minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang nanya, Ustadz, kenapa kok dari masjid ke masjid disebut Allah, bukan dari kota ke kota? Pertanyaannya, bisa nggak kalau Allah mau nyebutnya dari kota ke kota? Bisa. Masjidil Haram di mana? Makkah. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Kalau Allah mau Bu nyebut nama tempat, nama kota, bisa. Minal Makkah ila Palestin, dari Makkah ke Palestina. Tapi Allah nggak mau. Kenapa Allah nggak mau menyebut nama kota? Karena Allah pengen membuka hati dan pikiran kita. Dengan cara apa? Oh, kubuat ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa supaya kita ini sadar. Itu Isra Mi'raj, perjalanan Nabi menjemput perintah sholat. Menjemput perintah sholat saja dari masjid ke masjid. Berarti melaksanakan sholat yang terbaik di mana? Masjid. Berarti Isra Mi'raj ini seolah-olah mengupgrade semangat kita supaya kita ini rajin ke masjid itu. Insya Allah Ustaz Samsir nanti habis peringatan ini Masjid Taufik ini insya Allah rame jamaahnya. Insya Allah. Kalau nggak rame Ustaz Taufik berarti ceramahku nggak berhasil lah. Ya, kenapa? Karena memang inti dari Isra Mi'raj ini mengupgrade, meningkatkan semangat kita untuk sholat berjamaah di masjid. Di masjid jangan nasi gaduh Jawa. Di Medan ini lagi ada masjid yang begaduh sampai ke polseknya Pak, ke polisi-polisi. Kenapa? Karena itu tadi, ya gara-gara kepengurusan masjid, ya BKM begaduh, malu kali awak. Ditengok orang non muslim apa nggak malu awak? Di masjid begaduh-gaduh. Sekarang pertanyaannya apa yang mau dikejar di masjid ini rupanya? Ya, kan nggak ada, hanya perkara program, perkara ini segala macam. Aduh, udahlah, kita serahkan semuanya kepada pengurus yang ada. Udah, ini pengurus buat acara, didukung dan seterusnya. Ini kadang-kadang Bapak Ibu yang protes yang banyak. Tengoklah Pak, saya pengalaman tinggal di masjid 6 tahun Bu, itu ada aja yang protes 6 tahun itu.
Ya ada ibu-ibu nggak pernah ke masjid, ku tanya, Bu, ibu kenapa nggak ke masjid? Alasannya apa? Males ibu ke masjid. Kenapa, Bu? Panas sekali di masjid. Ku sampaikan sama BKM, alhamdulillah langsung beli AC. Udah beli AC, ku tengok ibu itu nggak datang juga. Ku datangi lagi, Bu, di masjid udah beli AC, ibu kok nggak ke masjid juga? Males ibu. Kenapa, Bu? Dingin kali, katanya. Ya, nggak ada AC, panas sekali, dikasih AC dingin kali. Udahlah, Bu, buat masjid sendiri aja lah ibu. Ya ada aja. Ya sama. Ya sering saya ceritakan itu. Saya azan subuh pakai nada yang lembut. Ya dikritik sama mama. Azan awak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu sholat bersihkan masjid. Mama datang jumpain saya. Assalamualaikum Nak Fuji. Waalaikumsalam Bu. Nak Fuji, iya Bu. Tadi yang azan subuh kamu ya Nak? Iya Bu. Nak, kalau azan subuh itu Nak jangan lembut kali. Kenapa rupanya Bu? Karena azanmu lembut kali Nak, ngantuk balik ibu Nak. Makanya ibu enggak ke masjid. Jadi yang bagus yang kayak mana Bu? Yang keras ajannya ya Nak. Besoknya saya buat ajan yang keras. Bangun cepat saya Bu, jam 4:30 minum air putih banyak-banyak ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan saya intip sab ibu-ibu itu, saya lihat ibu itu alhamdulillah nggak datang. Kami tetaplah sholat, habis sholat kami bersihin masjid, habis bersihin masjid ibu itu datang, udah marah-marah ibu itu. Puji, iya Bu. Kau yang ngajan sebut tadi ya? Iya Bu. Kenapa rupanya Bu? Kau ajan atau ngujut-ngujutin orang? Jantungan ibu dengar ajan kau, malas ibu ke masjid. Aku merajuk waktu itu Sak Samsir, betul. Gak mau lagi aku ajan, biar kalian aja yang ngajan. Tapi aku pikir nanti kalau aku ngajan siapa yang ngajan? Oh ada kakek-kakek umur 75 tahun nggak pernah absen ke masjid. Oh kakek itu aja lah nanti kusuruh ajan. Alhamdulillah besoknya subuh betul kakek itu datang. Kusuruh ajan, kayak ajannya kayak oke, katanya. Mangkap kakek itu. Ya mungkin udah lama dinanti-nantikan tawaran itu kan. Ajan lah, tau lah Bapak Ibu 75 tahun, napas udah putus-putus. Jalan aja napas udah nyambung-nyambung, ya kan? Giliran ajan. Rame yang datang ke masjid, bukan mau ajak, mau sholat, tapi mau nanya, sopo sing ajan. Habis itu balik lagi ke rumah tidur deh. Ya, Bapak Ibu, memang kadang-kadang kita kalau di masjid ini ada aja salahnya. Nanti dibuat pengajian malam Sabtu, jangan malam Sabtu lah ketua. Ya, kalau bisa malam Minggu. Dibuat malam Minggu itu kan malam libur. Nanti orang kan jalan-jalan kebanyakan. Jadi kayak mana? Malam Senin lah. Ya, malam Senin orang baru pulang jalan-jalan itu loh. Kecapean. Jadi malam apa? Malam Selasa. Itu orang baru masuk kerja. Lama-lama BKM setar adalah nggak usah ngaji lah. Mending kali pun salah aja semuanya. Nah, makanya kita yang jadi ketua-ketua BKM nih Pak, harus pandai-pandai lah Pak. Jangan sampai nanti begitu dilantik jadi ketua BKM, berat badannya 85, 2 tahun menjabat tinggal 55. Ya hilang 30 kilo. Kenapa? Mikirin jamaah. Ya, kenapa? Karena jamaahnya banyak protes. Bapak Ibu, Isra Mi'raj ini menuntut kita untuk mengupgrade semangat kita supaya kita mencintai masjid. Yang terakhir, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Bapak Ibu yakinkan bahwa orang yang dekat dengan masjid, yang rajin ke masjid, insya Allah hidupnya berkah. Pak Ustadz, itu masjid yang mana Pak Ustadz? Memang kalau dalam ayat itu awalnya disebut Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tapi dalam kajian tafsir, yang dimaksud masjid dalam ayat itu yang diberkahi, semua masjid di bumi Allah. Siapa yang dekat dengan masjid, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Saya alhamdulillah Bapak Ibu, ya merasakan keberkahan masjid itu luar biasa. Apalagi waktu saya tinggal di masjid ada bapak-bapak bilang, Nak Fuji, iya Pak, bagus-bagus kau nak ya di masjid ini. Iya Pak, insya Allah. Karena nak kalau kau bagus di masjid ini,
Orang nanti kalau nengok kau walaupun nggak ngasih duit nak, pasti dia akan mendoakan untuk kesuksesan hidupmu nak. Makanya saya sekarang ini Bapak Ibu, kalau ada yang jaga masjid saya ingatkan kali itu. Tadi pagi saya ngisi ceramah subuh di Perumnas Mandala. Ada anak-anak penjaga masjid, saya tengok Bek Budi dia Pak Arif. Dia ikut pengajian saya dari A sampai Z, ngikutin saya gitu. Saya bilang, ini penjaga masjid ini bagus ini. Saya bilang, kenapa? Karena mau dengarkan Ustadz ceramah. Maaf ya Pak, sekarang nyari penjaga masjid yang mau dengarkan Ustadz ceramah itu nggak gampang. Saya di beberapa masjid di kota Medan selalu saya ini mengkritisi. Kadang dia hafiz Quran, ya 30 juz katanya hafiz Quran. Waktu sholat maghrib dia jadi imam, giliran pengajian mukanya pun nggak nampak. Tak kemana dia? Saya jujur Pak, karena saya ini mantan penjaga masjid. Dulu Bu panggilan aku James Bu, ya biar keren sedikit kan. Jaga masjid. Udah, dulu panggilanku James. Selama saya di masjid Pak, saya bilang kita kalau di masjid itu, kalau ada program pengajian, kitalah yang duluan di depan. Janganlah nanti Pak dia jadi imam maghrib, giliran ada taklim ba'da maghrib dia pun menghilang. Siapa kali dia? Itulah kalau orang bilang yang disebut mengutip hadis Nabi, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ngapain kita ini ilmunya tinggi tapi tak beradab, merasa banyak hafalan tapi ternyata tak punya etika. Saya bilang orang sukses itu bukan karena dia cerdas saja, tapi orang sukses karena dia berakhlak mulia. Kenapa orang berakhlak mulia bisa sukses? Karena paling tidak dengan akhlaknya yang baik dia mendapatkan doa dari orang lain. Maka kita ini kalau hidup, saya bilang sama anak penjaga masjid, Dek, satu aja pesan Ustaz, ya baik budilah kalian dengan masjid. Itu aja saya bilang. Kenapa Pak? Karena keberkahan masjid itu akan kita dapatkan kalau kita baik budi. Bapak pun kalau ke masjid rajin Pak, jangan sombong. Kadang-kadang setan itu nyelipkan kesombongan dalam hati kita Pak yang rajin ke masjid. Karena kita rajin ke masjid merasa paling ahli ibadah, paling paten. Enggak. Ya, lagian kadang-kadang yang rajin ke masjid nih Pak, kalau ada yang baru ke masjid, suka kali nyindir-nyindir. Ada yang baru masuk ke masjid, Assalamualaikum. Yang rajin ke masjid jawab, Waalaikumsalam. Baru nampak Pak ya. Iya, inilah aku mau mulai ke masjid. Pantesan Bapak datang goyang masjid nih, katanya. Ya, besoknya Bapak tuh nggak ke masjid lagi. Dalam hatinya Pak, aku sekali ke masjid aja udah goyang masjidnya. Apalagi kalau tiap hari, apa nggak stres DKM Asim bangun masjid aja karena roboh masjidnya. Kita Pak mulut jangan lancip kali ya Pak ya. Sama kayak di masjid nih habis sholat maghrib kan, katanya nunggu waktu isya, kan bagus tuh kan. Tapi rupanya di teras masjid nyeritain orang aja. Ya. Bapak tadi jumpa sama Bapak itu. Jumpa, kok nggak ke masjid dia ya? Bapak tuh jangan kau harap ke masjid dia, nggak akan ke masjid dia itu. Kenapa? Mau pulang cepat dari kerja ya nggak ke masjid, mau pulang lambat dari kerja juga nggak ke masjid. Akhirnya di masjid kerjaannya ngapain? Gosip, nyeritain orang. Pak Ustadz, itu kayak mana tuh Pak Ustadz? Salah. Kalau Bapak ada tetangga yang nggak pernah ke masjid, jangan diceritain, tapi didoain. Kalau bisa titip sama imam di masjid tuh, bilang sama imam, setiap habis sholat, hadiahkan sepaling Fatihah untuk orang-orang yang belum terbuka hatinya ke masjid. Biar ke masjid dia. Kalau bisa pakai mic luar. Ya Allah, untuk jamaah sekitar Masjid At-Taufik yang belum terbuka hatinya ke masjid, berikanlah hidayah kepadanya ya Allah, bi barokatil Fatihah. Yang di luar nggak ke masjid langsung, woi kena Fatihah kita mau. Ya. Habis itu datang untuk ke masjid, siapa tadi Fatihahkan aku tadi? Ya, itu imamnya. Siapa nyuruh? BKM, kena BKM. Ya. Tapi pertanyaannya itu betul nggak Pak? Daripada nyeritain Pak. Ya bagusan itu. Ya kita bacakan sepaling Fatihah, mudah-mudahan dapat hidayah kawan-kawan kita yang belum rajin ke masjid. Bapak Ibu, ke masjid ini bisa mendatangkan keberkahan. Maka dekatilah masjid. Karena dengan kita dekat dengan masjid, Allah akan tambah keberkahan dalam hidup kita.
Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah nanti di lain waktu dan kesempatan kita bisa ketemu lagi. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Aku hari ini dikasih amplop banyak. Ya, tapi ternyata ini untuk dibagi. Untuk anak-anak aja ini. Iya Pak ya. Bapak-bapaknya boleh juga? Ya, untuk anak-anak. Yang mana anak-anak? Oke. Anak-anak. Anak-anak, Ustadz mau nanya. Kalau Ustadz nanya bisa dijawab, maka anak-anak bisa dapat 1 amplop ini. Oke?